149 negara berebut hak siar laga timnas Indonesia. Sekjen KNVB dukung skuad Garuda cetak sejarah baru. Satu ujung tombak skuad Garuda tiba di Bali. Joy Pelupesi tak sabar permalukan Cina dan kejutkan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Satu ujung tombak timnas Indonesia tiba di Bali. Joy Pelupesi tak sabar permalukan Cina di kandang Indonesia. 149 negara berebut hak siar timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Sekjen KNVB dukung Indonesia buat sejarah baru. Coba kita saksikan bersama ya. Satu persatu penggawa Garuda mulai berdatangan di Bali, baik pemain diaspora maupun pemain yang berkarir di dalam negeri. Setelah Marcelino, Asnawi, dan Ivar Janar yang tiba di Pulau Dewata, kini giliran satu ujung tombak pilihan Patrick Kluivert yang datang. Pemain tersebut ialah Ramadan Saranta yang membocorkan lewat unggahan akun Instagram pribadinya. Saranta mengunggah foto dirinya tengah berada di Gigi Susu, terlihat dari cup minuman yang ia minum. Gigi Susu merupakan kafe terkenal yang berada di Kuta Utara Bali. Selain itu, striker Persis Solo tersebut juga mengunggah foto di Instastory dan menyematkan lokasi, yakni The Wrong Gym. Lokasi tersebut merupakan tempat olahraga yang berada di Badung, Bali. Sananta memang menjadi salah satu dari 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan timnas Indonesia. Ia akan bersaing dengan barisan lini depan skuad Garuda pada pemusatan latihan mendatang. Namun, perjuangan Sananta untuk mendapatkan tempat utama tentu tidak mudah, mengingat ada sosok Oli Romney, Rafael Struijk, Septian Bagaskara, hingga Stefano Lillipali yang baru saja dipanggil. Menariknya, Sananta sendiri baru saja menggemparkan publik tanah air lantaran gabung klub Brunei di PMMFC sebagai pemain baru untuk menghadapi Liga Super Malaysia 2025-2026. Ex-pemain PSM Makassar tersebut dianggap layak untuk mencoba level yang lebih tinggi atau setidaknya berkarir di Liga Thailand. Kendati begitu, semua keputusan ada di tangan sang pemain. Harapannya, Sananta mampu membuktikan kualitasnya di timnas Indonesia dan mampu membayar kepercayaan Patrick Kluivert. Melakoni debutnya bulan Maret lalu membuat Joy Pelupesi ketagihan kembali berjuang bersama timnas Indonesia. Adibo supporter Garuda yang luar biasa membuat Joy Pelupesi tak sabar mengenakan jersey dengan lambang Garuda di dada. Seperti yang diketahui, pemain berdarah Maluku tersebut debut saat mempermalukan Bahrain dengan skor 1-0 di GBK. Penampilan perdana Pelupesi pun menuai banyak pujian dengan dirinya berkali-kali menjadi tembok kokoh yang piawai membaca arah aliran bola lawan dan tangguh dalam memecah serangan lawan. Pemain yang memperkuat tim Liga Belgia Logal SK tersebut seakan mengawal ruang mesin Garuda bersama Tom Hai. Alhasil, tim Merah Putih makin memiliki keseimbangan di lini tengah untuk menjadi motor serangan maupun membantu pertahanan. Bahkan, hal tersebut diakui oleh Tom Hai yang merasakan kenyamanan di dalam lapangan. Tom Hai menilai bahwa pengalaman Joy Pelupesi membuat kerja sama keduanya berjalan mulus. Kini, Joy Pelupesi telah bersiap untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Ex-pemain FC Groningen itu menyambut dua laga krusial kontra Cina dan Jepang dengan rasa optimis. Saya sangat menantikan kedua pertandingan ini versus Cina dan Jepang karena keduanya sangat penting. Keduanya merupakan pertandingan besar. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, jadi itu bukan pertandingan yang mudah. Namun, menurut saya, ini tentang keyakinan. Itulah yang kami tunjukkan saat melawan Bahrain setelah kalah 5-1 dari Australia. Itulah juga kualitas tim yang tidak akan menurun setelah kalah, seperti yang saya lihat dalam 2 pekan itu, ucap Pelupesi dalam wawancara eksklusifnya dengan Goal. Laga panas timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan dunia. Seperti pada laga-laga sebelumnya, pertandingan menghadapi Cina bakal disaksikan ratusan negara yang telah memiliki hak siar. Pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut memicu persaingan sengit dari 149 negara yang berebut hak siar. Tak hanya kehadiran Patrick Kluivert yang memiliki nama besar di kancah dunia,
namun juga para penggawa Garuda yang mulai tersebar di liga-liga Eropa. Ketertarikan global terhadap laga ini bukan hal baru bagi skuad Garuda. Sebelumnya, pertandingan melawan Bahrain dan Cina pada pertemuan pertama disiarkan di 141 negara. Bahkan, laga kontra Australia Maret lalu juga disiarkan oleh 149 negara. Kini, dengan semakin kuatnya skuad dan strategi yang matang, jumlah negara yang berebut hak siar pun meningkat signifikan. Media-media internasional terkemuka seperti ESPN, The Athletic, hingga Football Premier turut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Seperti yang diutarakan FIFA, skuad Garuda kini dianggap memiliki kekuatan baru yang bisa memberi kejutan di Asia. Namun, perjuangan skuad asuhan Patrick Kluivert tidak mudah. Dua laga krusial kontra Cina dan Jepang juga menjadi penentu nasib untuk memantaskan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati begitu, dengan persiapan yang akan digeber di Bali, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Sempat dibuat keheranan, kini Federasi Sepak Bola Belanda mulai bersahabat dengan perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, lika-liku perjalanan skuad Garuda harus dilalui usai mencatatkan hasil positif di awal-awal kualifikasi. Sempat terseok hingga akhirnya berujung pergantian pelatih, juga membuat supporter Garuda gaduh hingga menipisnya harapan. Semakin suram ketika skuad Garuda digulung Australia, namun peluang kembali datang kala mempermalukan Bahrain sebagai bentuk balas dendam. Kini, dua laga sisa membuat timnas Indonesia mendapat dukungan lebih dari banyak pihak. Tak terlepas dari relasi Ketua PSSI Erick Thohir yang begitu menguntungkan. Seperti halnya kalau PSSI menjalin kerjasama dengan KNVB, di mana Sekjen Kitts De Jong begitu antusias melihat perkembangan tim Merah Putih saat ini. De Jong beranggapan bahwa timnas Indonesia sudah mengirim pesan tegas kepada dunia. Kini, skuad Garuda bukanlah raksasa yang sedang tertidur. Timnas Indonesia kini sudah bangun dan dianggap berbahaya bagi lawan-lawannya. Tapi ini sebabnya kamu tidak bisa terus. Anda tidak bisa menyebut bahwa Indonesia masih tidur lagi. Tidak. Tapi memang benar, mereka sudah bangun. Dan timnas Indonesia semakin membaik, ujar Sekjen KNVB tersebut.